Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Bahri SPD MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Sejarah sekaligus penguji 1. Yang terhormat Bapak Amirullah SPD MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dutrandes Lamalihu Mhum selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Asmunandar SSMA selaku penguji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Yasnikawati dengan nomor induk mahasiswa 1762040011. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 5 Sopeng pada masa pandemi tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, gambaran umum. Untuk poin A yaitu sejarah singkat SMA Negeri 5 Sopeng. SMA Negeri 5 Sopeng didirikan pada tanggal 2 Januari 1987 yang diresmikan oleh Dirjen Disdakmen Profesor Dr. Andi Hasan Walimono yang hingga kini telah mengalami 4 kali pergantian kepala sekolah, yaitu yang pertama Dr. Andes Hamzah Seng yang menjabat tahun 1987 sampai dengan tahun 1996. Kemudian ada Dr. Andes Kawaru yang menjabat tahun 1996 sampai dengan tahun 2007. Kemudian Naharuddin SPD yang menjabat 2 kali periode jabatan, yaitu 23 April 2007 sampai dengan 24 Juli 2014. Kemudian periode kedua 25 Juli 2014 sampai dengan 26 September 2016. Selanjutnya ada Dr. Anda Hajjah Fatmawati MPD yang menjabat 27 September 2016 hingga sekarang. Poin B yaitu keadaan geografis. SMA Negeri 5 Sopeng terletak di Jalan Guru Molong, Kecamatan Marioriwawo, Kelurahan Teti Kenrarai, Kabupaten Sopeng. Jarak sekolah SMA Negeri 5 Sopeng dengan ibu kota kecamatan berjarak sekitar 1,5 km, sedangkan jarak dengan ibu kota kabupaten yaitu Watang Sopeng berjarak sekitar 18 km. Kemudian poin C, keadaan siswa dan tenaga pendidik. Berdasarkan data yang diperoleh dari profil sekolah SMA Negeri 5 Sopeng tahun ajaran 2020-2021, jumlah keseluruhan siswa untuk 3 tingkatan sebanyak 581 siswa. Kemudian untuk jumlah tenaga pendidik yang mengajar di SMA Negeri 5 Sopeng terdapat 39 orang tenaga pendidik yang mengajar di mata pelajaran yang berbeda-beda, dengan 25 orang guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan 14 orang yang berstatus non-PNS. Selanjutnya untuk guru mata pelajaran sejarah terdapat 2 orang tenaga pendidik yang mengampu mata pelajaran tersebut, yaitu ada Ibu Dr. Anda Rosmania dan Ibu Dr. Anda Rachman. Kemudian bab selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Untuk poin pertama yaitu kondisi pembelajaran sejarah pada masa pandemi di SMA Negeri 5 Sopeng. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dari beberapa peserta didik dan tenaga pendidik mengatakan bahwa pembelajaran daring ini merupakan sebuah model pembelajaran baru yang harus disesuaikan oleh tenaga pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Kemudian untuk mata pelajaran sejarah sendiri yang
diterapkan di SMA Negeri 5 Sopeng juga menerapkan metode pembelajaran berbasis internet yang tentunya dalam pelaksanaannya harus menggunakan akses jaringan dan menggunakan sebuah alat komunikasi yang dapat menunjang proses belajar mengajar selama masa pandemi. Nah, tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini tidak berjalan normal seperti pembelajaran tatap muka sebelumnya. Di dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini terdapat beberapa kendala yang dialami oleh peserta didik maupun tenaga pendidik, seperti dari segi jaringan, di mana mengingat di sini tidak semua lokasi tempat tinggal baik dari peserta didik maupun tenaga pendidik memiliki akses jaringan yang memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian kendala lainnya juga dari segi alat komunikasi. Di sini peneliti menemukan kendala dari segi alat komunikasi di mana terdapat beberapa siswa yang harus menggunakan alat komunikasi secara bergantian baik dengan saudara maupun dengan keluarga mereka untuk dapat mengakses pembelajaran online ini. Untuk dapat mengakses pembelajaran, mereka menggunakan alat komunikasi secara bergantian. Kemudian kendala lainnya juga dari segi kuota atau paket data internet. Para siswa maupun tenaga pendidik banyak mengeluhkan terkait dengan paket data internet, di mana mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh paket data internet. Kemudian tidak hanya itu, kendala lainnya juga seperti dari penguasaan materi yang terkadang di mana peserta didik tidak mengerti dengan materi yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi terkhusus pada mata pelajaran sejarah ini menggunakan beberapa aplikasi pendukung seperti penggunaan aplikasi WhatsApp Group, Classroom, Zoom, dan sebagainya. Namun penggunaan WhatsApp Group sebagai aplikasi pembelajaran yang paling sering digunakan oleh tenaga pendidik untuk melangsungkan proses pembelajaran, dikarenakan aplikasi ini merupakan aplikasi pembelajaran yang mudah untuk digunakan baik oleh tenaga pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Tidak hanya itu, penggunaan WhatsApp Group ini juga sedikit meringankan bagi guru dan siswa, karena penggunaan aplikasi ini tidak membutuhkan kuota internet yang besar jika dibandingkan dengan penggunaan aplikasi lainnya seperti Zoom maupun Google Meet. Kemudian poin kedua, strategi yang dilakukan guru sejarah pada masa pandemi di SMA Negeri 5 Sopeng. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terhadap guru mata pelajaran sejarah, maka terdapat beberapa strategi pembelajaran yang diterapkan selama pelaksanaan pembelajaran daring ini guna untuk membuat peserta didik bisa mengerti akan materi yang disampaikan. Selain itu, agar peserta didik tidak merasa jenuh dan tertekan selama melaksanakan pembelajaran dari rumah ini. Maka dari itu, selama proses pembelajaran, guru menerapkan beberapa metode atau media pembelajaran seperti penggunaan media PowerPoint, pemberian materi dalam bentuk bacaan, baik itu dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk Word. Tidak hanya itu, juga terdapat beberapa video penunjang yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selain dari bentuk pemberian materi yang bermacam-macam, untuk penugasannya juga guru memberikan berbagai macam bentuk penugasan. Tidak hanya sekedar penugasan mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket maupun LKS masing-masing siswa, tetapi terkadang juga guru memberikan penugasan berupa video singkat atau video berdurasi singkat yang berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh guru mata pelajaran. Dengan demikian,
pentingnya strategi dalam sebuah proses pembelajaran, khususnya pada sistem pembelajaran daring ini, pembelajaran daring ini menuntut agar para tenaga pendidik lebih kreatif dalam menentukan strategi dalam pembelajaran supaya pembelajaran berjalan dengan optimal dan peserta didik juga dapat mengerti atau dapat mengikuti pembelajaran secara efektif dan efisien. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, ada respon peserta didik terhadap sistem pembelajaran daring terkhusus pada mata pelajaran sejarah. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara secara langsung dengan beberapa siswa dan pemberian kuesioner terhadap siswa SMA Negeri 5 Sopeng terkait dengan respon mereka terhadap pembelajaran daring ini, terkhusus pada mata pelajaran sejarah, persepsi atau tanggapan yang diberikan mengenai pembelajaran daring ini, banyak yang mengatakan bahwa pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang kurang efektif sehingga membuat siswa karena pembelajaran ini terkadang membuat siswa sulit dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru mata pelajaran selama pembelajaran daring. Siswa juga menganggap bahwa pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang kurang menyenangkan, dan jika ditanya mengenai pembelajaran daring ini, mereka lebih memilih untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, di mana pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka oleh tenaga pendidik dan peserta didik di dalam kelas. Mereka mengatakan bahwa jika mereka melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, mereka bisa leluasa untuk bertanya apabila ada materi yang kurang mereka pahami, sehingga mereka bisa sedikit lebih mengerti akan materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Namun, meskipun adanya beberapa tanggapan atau pendapat yang disampaikan terkait dengan pembelajaran daring yang mengatakan bahwa pembelajaran ini kurang menyenangkan atau kurang efektif, namun tetap saja pembelajaran daring ini tetap mereka ikuti sebagaimana mestinya, karena pembelajaran daring inilah merupakan solusi yang tepat untuk tetap melaksanakan proses belajar mengajar pada situasi seperti sekarang ini. Kemudian untuk kesimpulan, pada kondisi pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Sopeng pada masa pandemi berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung secara daring merupakan sebuah metode pembelajaran baru yang tentunya harus bisa disesuaikan baik oleh guru maupun siswa itu sendiri. Nah, pelaksanaan pembelajaran daring yang ditetapkan di SMA Negeri 5 Sopeng sudah berjalan baik, meskipun terkadang terdapat beberapa kendala selama proses pelaksanaannya, seperti dari segi jaringan, alat komunikasi, dan sebagainya. Meskipun terdapat beberapa kendala, namun pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang efektif dilakukan, apalagi pada masa pandemi sekarang ini. Kemudian strategi yang dilakukan oleh guru sejarah dalam pembelajaran pada masa pandemi merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana dalam hal ini guru harus bisa menyusun strategi atau model pembelajaran baik dari media atau aplikasi yang digunakan dalam melangsungkan proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat mengerti akan materi yang diberikan oleh guru, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan sia-sia. Nah, untuk media pembelajaran sendiri yang diterapkan di SMA Negeri 5 Sopeng ini menggunakan
aplikasi WhatsApp Group. Nah, aplikasi WhatsApp Group ini merupakan media yang paling sering digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran, dikarenakan media ini merupakan media yang mudah diakses baik oleh guru maupun siswa. Namun selain dari itu juga terdapat penggunaan media lain seperti Classroom, Zoom, dan Google Meet. Kemudian respon peserta didik terhadap sistem pembelajaran daring pada masa pandemi di SMA Negeri 5 Sopeng ini memberikan respon yang bermacam-macam, di mana sebagian besar peserta didik yang jika ditanya mengenai pendapatnya terkait dengan pembelajaran daring ini mengatakan bahwa mereka tidak terlalu menyukai sistem pembelajaran daring ini karena menurut mereka pembelajaran ini kurang efektif untuk dilaksanakan, dan merupakan selain kurang efektif, menurut mereka pembelajaran daring ini juga merupakan pembelajaran yang menjenuhkan karena tidak seperti pembelajaran tatap muka, di mana dengan pembelajaran daring ini mereka harus belajar secara mandiri dari rumah tanpa adanya kontak langsung dari guru maupun siswa. Namun tidak hanya itu, ada beberapa peserta didik juga yang menyukai pembelajaran ini. Mereka mengatakan bahwa mau tidak mau pembelajaran daring ini merupakan metode pembelajaran yang harus dilaksanakan, apalagi pada saat situasi seperti sekarang ini, di mana yaitu masa pandemi. Itulah tadi penyampaian pemaparan hasil penelitian saya terkait dengan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Sopeng pada masa pandemi tahun ajaran 2020-2021. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.